Metrologi adalah ilmu yang mempelajari pengukuran besaran teknik, sedangkan metrologi industri adalah ilmu yang mempelajari pengukuran dimensi dan karakteristik geometrik suatu produk menggunakan alat ukur sehingga didapatkan hasil yang mendekati hasil yang sebenarnya. Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran yang belum diketahui dengan suatu besaran yang standar. Besaran adalah standar yang digunakan dalam pengukuran. Besaran terdiri dari dua jenis. Besaran pokok. Besaran pokok itu adalah besaran yang sesuai dengan standar internasional, berdiri sendiri dan dapat dijadikan acuan. Besaran turunan yaitu besaran yang diperoleh dari beberapa variabel dalam bentuk persamaan. Syarat-syarat besaran adalah dapat didefinisikan secara fisik, dapat digunakan di mana saja, tidak berubah terhadap waktu. Agar bisa diukur, maka suatu produk harus mempunyai karakteristik geometrik antara lain dimensi, posisi, bentuk, dan kualitas permukaan. Jenis-jenis pengukuran dalam meteorologi. 1. Pengukuran linear. 2. Pengukuran sudut. 3. Pengukuran kerataan dan kedataran. 4. Pengukuran profil. 5. Pengukuran ulir. 6. Pengukuran roda gigi. 7. Pengukuran posisi. 8. Pengukuran kekasaran permukaan. Jenis-jenis alat ukur. Berdasarkan sifat aslinya dapat dibedakan atas 1. Alat ukur langsung, yaitu alat ukur yang dilengkapi dengan skala ukur yang lengkap sehingga hasil pengukuran dapat diperoleh. Contohnya jangka sorong dan mikrometer. 2. Alat ukur pembanding, yaitu alat ukur yang berfungsi untuk mengukur beda ukuran suatu produk dengan ukuran dasar. Produk yang telah diperkirakan terlebih dahulu dengan blok ukur. Contohnya dial indikator. Yang ketiga, alat ukur standar, yaitu alat ukur yang hanya dilengkapi dengan suatu skala nominal, tidak dapat memberikan hasil pengukuran secara langsung dan digunakan untuk alat kalibrasi dari alat ukur lainnya. Contohnya blok ukur. 4. Alat ukur kaliber batas, yaitu alat ukur yang berfungsi untuk menunjukkan apakah dimensi suatu produk berada di dalam atau di luar dari daerah toleransi produk tersebut. Contohnya kaliber lubang dan kaliber poros. 5. Alat ukur bantu, yaitu alat ukur yang berfungsi untuk membantu dalam proses pengukuran. Sebenarnya alat ini tidak bisa mengukur objek, namun karena peranannya yang sangat penting dalam pengukuran, maka alat ini dinamakan juga dengan alat ukur. Contohnya meja rata, stand magnetik, dan batang lurus. Berdasarkan sifat turunannya, dapat dibedakan atas 1. Alat ukur khas, yaitu alat ukur yang dibuat khusus untuk mengukur geometri yang khas. Misalnya, kekasaran permukaan, kebulatan, profil gigi pada roda gigi. Alat ukur jenis ini dapat dilengkapi dengan skala dan dapat dilengkapi alat pencatat atau penganalisis data. Contohnya alat ukur roda gigi. 2. Alat ukur koordinat, yaitu alat ukur yang memiliki sensor yang dapat digerakkan dalam ruang. Digunakan untuk menentukan posisi, contohnya alat ukur posisi. Berdasarkan prinsip kerjanya, dibedakan atas 1. Alat ukur mekanik, 2. Alat ukur elektrik, 3. Alat ukur optik, 4. Alat ukur pneumatik, 5. Alat ukur hidrolik, dan aerodinamik. Di sini ada macam-macam alat ukur mekanik. Kira-kira apa sih alat ukur mekanik itu? Alat ukur mekanik adalah alat ukur yang penggunaannya secara mekanik. Alat ukur mekanik ini pada umumnya digunakan untuk mengukur panjang, lebar, kedalaman, diameter luar, dan diameter dalam suatu benda. Di sini ada mistar baja yang skala ukurannya memiliki tingkat ketelitian 0,5 mm atau 1 mm. Di sini juga ada penggaris gulung. Penggaris gulung itu berfungsi untuk mengukur panjang, lebar, kedalaman, atau ketinggian yang memiliki jarak yang luas. Dan masih banyak lagi alat ukur mekanik yang lainnya. Lalu ada macam-macam alat ukur elektrik. Alat ukur elektrik adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran-besaran listrik antara lain tegangan, arus,
pertahanan, dan lain sebagainya. Selain itu, alat ukur elektrik pengoperasiannya membutuhkan daya listrik. Bisa dilihat di gambar bahwa alat ukur elektrik ada multitester, osiloskop, scanner EFI, dual tachometer tester, dan timing light. Multimeter berguna untuk mengukur arus, tegangan, tahanan listrik, frekuensi, nilai kapasitas, hubungan, atau konektivitas pada rangkaian. Osiloskop berfungsi mengukur frekuensi signal yang berosilasi, mengecek frekuensi signal pada rangkaian, dan membedakan arus AC dan DC. Scanner merupakan alat ukur yang digunakan pada kendaraan-kendaraan injeksi. Dual tester berfungsi untuk mengukur sudut duel pada sistem pengapian kendaraan, sedangkan tachometer tester berfungsi untuk mengukur RPM mesin. Timing light berfungsi untuk mengetahui atau memeriksa saat pengapian kendaraan. Saat pengapian kendaraan yaitu saat busi mulai memercikan bunga api. Alat ukur pneumatik yaitu alat ukur yang digunakan untuk mengukur tekanan. Selain itu, pengoperasiannya juga dengan memanfaatkan tekanan. Skala ukuran tekanan pada alat ini antara lain PSI, kPa, bar, dan lain sebagainya. Tire pressure gauge berfungsi untuk memeriksa tekanan udara pada ban agar tekanan udara pada ban sesuai dengan tekanan spesifikasinya. Manifold gauge system AC digunakan untuk mengecek tekanan refrigerant di dalam sistem AC dan juga berfungsi untuk melakukan penggantian refrigerant pada sistem AC. Radiator tester berfungsi untuk memeriksa kebocoran sistem pendingin dan juga memeriksa kerja tutup radiator. Compression tester berfungsi untuk mengukur tekanan kompresi pada silinder mesin pada kendaraan. Ini adalah alat optik. Gunanya untuk menentukan tinggi tanah dari tanah pengukuran sudut yang berupa sudut tegak dan mendatar. Anemometer berfungsi untuk mengukur kecepatan angin. Biasanya digunakan pada bidang meteorologi dan geofisika. Sifat dari pengukuran: ketelitian atau akurasi, yaitu kemampuan alat ukur untuk memberikan nilai yang mendekati harga yang sebenarnya. Kecepatan atau precision, yaitu kemampuan alat ukur untuk memberikan nilai yang sama dari beberapa pengukuran yang dilakukan. Kecermatan, resolution, yaitu skala terkecil yang mampu dibaca oleh alat ukur metode-metode pengukuran dalam metrologi industri. Metode-metode pengukuran dalam metrologi industri. 1. Pengukuran langsung, yaitu pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur langsung, di mana hasil pengukuran dapat diperoleh secara langsung. Pengukuran tak langsung, yaitu pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur pembanding dan alat ukur standar, di mana hasil pengukuran tidak dapat diperoleh secara langsung. 3. Pengukuran dengan kaliber batas, yaitu pengukuran yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah dimensi suatu produk berada di dalam atau di luar daerah toleransi produk tersebut. 4. Membandingkan dengan bentuk standar, yaitu pengukuran yang dilakukan dengan cara membandingkan bentuk produk dengan bentuk standar dari produk tersebut. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan profil proyektor. Toleransi adalah perbedaan ukuran antara kedua harga batas, di mana ukuran atau jarak permukaan batas geometri komponen harus terletak. Suaian adalah hubungan antar dua komponen yang akan dirakit, yang ditimbulkan adanya perbedaan ukuran bagi pasangan elemen geometrik saat mereka disatukan. Kalibrasi adalah membandingkan suatu alat ukur, skala atau harga nominalnya dengan acuan yang dianggap lebih benar. Langkah-langkah kalibrasi yaitu melakukan pengkalibrasian alat ukur dengan alat ukur yang lebih tinggi tingkatannya pada rantai kalibrasi, sehingga alat ukur tersebut dapat mempunyai aspek keterlacakan, traceability. Tujuan metrologi yang pertama, dapat mengelola laboratorium di perusahaan ataupun di bengkel dengan baik dan tepat. Yang kedua, kita dapat membaca skala
dengan baik dan tepat. Yang ketiga, kita bisa mengalibrasi alat pengukuran dengan benar. Yang keempat, kita dapat memilih dan menentukan alat pengukuran yang tepat. Yang kelima, kita punya pengetahuan tentang sumber penyimpangan pengukuran, dan kita bisa mengurangi penyimpangan tersebut.